Saya orang tua dari Sarah Aiko Sitompul. Saya merasa bersalah dan mungkin putri saya menyalahkan saya karena beliau sepertinya terhambat untuk datang ke Indonesia pertengahan Juli ini untuk meneruskan internship yang dilakukan di PT Telkomsel karena ia sedang kuliah di software engineering di Sydney University. Dia khawatir kalau dia kembali di akhir Juli nanti itu tidak bisa karena katanya dia kena peraturan kewarganegaraan ganda. Pada saat dia dilahirkan, saya orang tuanya mencermati peraturan yang berlaku saat itu bahwa dia otomatis adalah WNI karena ayahnya adalah WNI. Ternyata ada perubahan peraturan yang tidak kami sadari. Itulah penyebab dari permasalahan ini. Sudah kita tanya juga di sini dari meja AHU kemarin, ini nggak mungkin kita supply dokumen-dokumen yang ada karena keterbatasan saling kunci peraturan antara Jepang dengan Indonesia. Jadi Jepang mengatakan harus ada kepastian dulu, baru dia mau melepaskan. Indonesia meminta, ya kita harus minta ke sana. Itulah permasalahan saya Pak Menteri. Mohon bantuan Pak Menteri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu jajaran. Mudah-mudahan permasalahan saya bisa terselesaikan. Ada suatu kepastian lah untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Lambas. Ini kembali terkait dengan status kewarganegaraan Bapak ya. Baik, kalau boleh saya tahu berarti paspor yang putri Bapak pegang saat ini adalah paspor Indonesia sudah, baik. Ya. Baik Pak. Pak Irjen dan mohon izin. Ya Pak Lambat, apa yang disampaikan Pak Lambat tadi Pak Menteri juga mendengarkan langsung. Namun demikian hadir di sini Direktur Kewarganegaraan melalui Zoom meeting yang akan menjelaskan menanggapi apa keluhan Pak Lambat ya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Lambat, betul Pak, memang ada irisan regulasi di mana Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang itu tidak akan melepaskan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda ketika yang bersangkutan belum pastikan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana di dalam PP maupun peraturan menteri untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda itu salah satu persyaratannya harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Sehingga ini ada terjadi antar peraturan yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di negara Jepang. Namun demikian, Bapak Menteri telah mengeluarkan surat edaran. Ketika posisi tersebut memang anak itu sudah memiliki paspor Indonesia, untuk pelepasan kewarganegaraan Jepang saya rasa tidak menjadi keharusan. Diskresi surat edaran adalah surat pernyataan si anaknya Pak Lembat itu bahwa yang bersangkutan akan melepaskan kewarganegaraan Jepang ketika sudah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Memang kasus-kasus seperti ini banyak Pak izin karena bukan hanya di Jepang saja, beberapa negara juga tidak akan melepaskan anak kewarganegaraan ganda ketika belum mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga surat edaran Bapak Menteri Hukum merupakan satu jembatan solusi bagaimana terhadap anak-anak tersebut yang memang belum dilepaskan, sementara di Indonesia juga tidak berani untuk menerbitkan. Dengan adanya surat edaran itu, saya pikir anak Pak Lembat ini dalam waktu dekat bisa mendapatkan status kewarganegaraan dengan catatan Pak, benar-benar kehilangan kewarganegaraan Jepangnya ketika sudah mendapatkan surat keputusan kewarganegaraan Republik Indonesia dari Bapak Menteri melalui Pak Dirjen AHU. Mungkin itu Pak Lembat, terima kasih. Pak Lambat dan putrinya silahkan membuat surat pernyataan bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan yang sah sebagai warga negara Republik Indonesia, maka anak Pak Lambat itu akan melepaskan kewarganegaraan yang satunya jika kemudian beliau memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Karena kenapa? Tujuan daripada surat pernyataan itu akan menjadi dasar bagi Kementerian Hukum
untuk mencabut kembali status kewarganegaraannya jika kemudian ternyata pada saat status kewarganegaraannya itu sudah diberikan dan ternyata tidak melepaskan kewarganegaraan Jepangnya, ya. Karena itu saya mohon, ini kan bukan pilihan, karena memang anak yang lahir dengan status kewarganegaraan ganda karena perkawinan campuran, ini tentu harus kita fasilitasi. Jadi tidak usah ragu Pak Lambat ya, kepada nanti Pak Dul dan Dirjen Ahu saya minta untuk difasilitasi, apalagi anak kita ini lagi mau menyelesaikan pendidikannya di luar. Saya terima kasih bahwa anak Pak Lambat juga luar biasa ya, karena tidak mudah tentu bagi orang lain untuk memilih kewarganegaraan, apalagi negara-negara yang maju kemudian mau menjadi warga negara Indonesia, itu yang patut kita apresiasi. Artinya Indonesia dipandang sebagai milik kita bersama, negara kita bersama, dan harus kita bangun bersama. Saya mohon sekali lagi kepada Pak Dul dan kepada Pak Dirjen Ahu untuk sesegera mungkin memfasilitasi itu. Baik, izin ya, Pak Menteri. Terima kasih Pak Lambat. Baik, izin Pak Menteri, Pak Dul dan juga Dirjen Ahu, mungkin ada satu pertanyaan tadi, kekhawatiran apakah jika nanti kembali ke Indonesia, kemudian apakah bisa kembali lagi ke Australia untuk menyelesaikan kuliahnya? Mungkin bisa. Kan tadi persyaratannya tinggal satu ya. Betul. Kan tinggal buat surat pernyataan. Begitu surat pernyataannya ada, maka Dirjen Ahu boleh menerbitkan status penegasan status kewarganegaraan. Kemudian itu dijadikan dasar untuk mengurus dokumen, mungkin perjalanan ya, termasuk paspor dengan status yang ada di dalam. Dan kemudian setelah selesai itu, sambil menyelesaikan pendidikan, saya harap segera mungkin untuk melengkapi pelepasan kewarganegaraan dari Jepang.